Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan dapat kembali mengikuti Manarema. Dan kiranya firman Tuhan yang sebentar kita dengar itu dapat membentuk hidup kita semakin indah dan berkenan bagi Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat pagi yang indah yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan kami. Dan kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya itu terjadi oleh karena Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan pada hati dan pikiran kami, untuk kami bisa mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri topik Tuhan melatih kita. Mari kita buka dalam Alkitab kita di Hakim-Hakim 3 ayat 1 sampai yang ke-2. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Tuhan memiliki maksud membiarkan bangsa Israel dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang belum mereka kalahkan, yang menjadi ujian bagi iman dan kesetiaan mereka. Allah meninggalkan bangsa-bangsa tersebut agar bangsa Israel dapat belajar peperangan dan bergantung pada Allah. Dengan mengizinkan musuh-musuh tersebut, Allah sedang membentuk karakter dan iman umat-Nya. Dalam hidup kita, seringkali Tuhan mengizinkan tantangan dan ujian sebagai sarana untuk membentuk kita lebih mirip dengan Kristus. Ujian tidak hanya memperlihatkan kelemahan kita, tetapi juga untuk menguji dan memperkuat iman kita, serta mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan membiarkan tantangan dalam hidup kita juga bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memurnikan hati kita. Setiap ujian adalah kesempatan bagi setiap kita untuk memperlihatkan kesetiaan kita kepada Tuhan dan mempelajari lebih banyak tentang kehendak-Nya di dalam diri kita. Terkadang Tuhan membiarkan kondisi yang terjadi maupun orang-orang yang tidak menyenangkan tinggal di sekitar kita, supaya kita menjadi pribadi yang terlatih. Nah, kalau kita baca di dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Gereja bukanlah tempat sekumpulan orang-orang suci, tetapi gereja adalah tempat sekumpulan orang-orang yang tidak sempurna yang belajar firman Tuhan bersama-sama. Sehingga sangat mungkin satu dengan yang lain itu bisa terjadi gesekan. Gesekan itu menjadi cara bagi Tuhan untuk melatih hidup kita, sehingga karakter ilahi itu semakin terbentuk dalam diri kita. Jadi jangan menggerutu dan bersungut-sungut jika kita saat ini terhubung atau dekat dengan orang-orang yang tidak kita inginkan dekat dengan kita. Sebab melalui mereka hidup kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang kuat. Roh Kudus pastinya akan selalu membantu kita, memberikan kekuatan dan hikmat agar kita dapat keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Setiap tantangan dalam hidup kita adalah kesempatan untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Jangan melarikan diri dari ujian. Kita diajak untuk menghadapinya dengan iman dan melihat bagaimana Allah mengajar kita dalam situasi tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan suatu kebetulan jika kita saat ini berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Sebab semua yang terjadi, yang diizinkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, pastinya memiliki suatu tujuan untuk memperkuat iman dan memurnikan hidup kita. Kita juga diingatkan untuk menjaga kesetiaan,
menjaga ketaatan kita kepada Tuhan, terutama dalam menghadapi pengaruh dunia yang dapat mengalihkan kita dari penyembahan kepada Tuhan yang sejati. Dan marilah kita tetap setia dan selalu memberi diri untuk dilatih oleh Tuhan melalui keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita, melalui orang-orang terdekat yang ada di dalam hidup kita, agar karakter kita semakin terbentuk sehingga serupa dengan Kristus, agar dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami tahu dan sadar bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kami, orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan, adalah alat yang efektif untuk Tuhan melatih hidup kami. Ajar diri kami ya Tuhan, agar kami boleh memiliki respon yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, melalui apapun yang terjadi, orang-orang yang ada di dekat kami, Tuhan sedang melatih kami agar kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus menguatkan kami, Roh Kudus memampukan kami untuk kami bisa melewati segala hal yang sulit yang terjadi di dalam diri kami. Dan kami percaya kami akan keluar menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.